Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Linda Priani dari program studi Agroteknologi kelas 1C, Fakultas Pertanian, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Apa itu evolusi hewan? Evolusi dalam kajian biologi yang mempunyai arti perubahan pada sifat suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengaruh evolusi. Evolusi mempengaruhi setiap aspek dari bentuk dan perilaku organisme yang paling terlihat. Akibat evolusi. Akibat evolusi kadang-kadang dibagi menjadi dua, yaitu makroevolusi dan mikroevolusi. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya mengenai evolusi hewan pada hewan kadal. Evolusi kadal bintik putih. Kadal bintik putih hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja untuk melakukan evolusi tercepat. Dalam penelitian yang sudah dilaporkan di dalam jurnal Current Biology, kemampuan itu merupakan teori evolusi yang ditemukan 100 tahun yang lalu. Dengan adanya penelitian mengenai kadal berbintik putih, mereka dapat mendokumentasikan efek Baldwin di dalam laboratorium. Seekor kadal dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru dalam waktu cepat. Ilmuwan melakukan penelitian menemukan bahwa kadal yang terlahir berwarna coklat, namun jika dia berpindah di batuan lapa hitam, dan perilaku ini diteruskan ke keturunannya sehingga lahir lebih gelap. Hal ini berarti mereka dapat melakukan adaptasi baru yang terjadi karena seleksi alam. Terdapat dua gambar kadal. Gambar di sebelah kiri yaitu kadal yang berada di atas batuan lapa hitam, sedangkan gambar yang di sebelah kanan yaitu kadal yang berada di atas pasir. Kadal berubah warna dan melakukan evolusi tercepat hanya dalam waktu 4 bulan merupakan cara bertahan hidup yang dimiliki oleh kadal. Evolusi kadal 3 jari. Kadal 3 jari adalah salah satu spesies yang memiliki 2 jenis reproduksi. Berdasarkan penelitian dalam molekular ekologi, spesies kemungkinan berada dalam bentuk peralihan, yaitu antara menelurkan dan melahirkan. Terdapat contoh gambar kadal 3 jari. Kadal ini sedang dalam transisi evolusi. Kata ilmuwan, pertama kalinya kadal 3 jari di Australia mengembangkan embrionya dengan cara bertelur dan melahirkan. Kami tak tahu evolusinya akan mengarah kemana, bunyi email penulis Camilla Whittington. Di beberapa lingkungan, proses peneluran mungkin lebih bagus daripada melahirkan.
Apa itu evolusi tumbuhan? Evolusi tumbuhan adalah serangkaian fenomena evolusi yang terjadi pada tumbuhan. Sejarah evolusi tumbuhan. Evolusi tumbuhan telah menghasilkan berbagai macam kerumitan, dari ganggang alga paling awal hingga gimnosperme kompleks dan angiosperme saat ini. Menurut Campbell dan kawan-kawan tahun 2003, sejarah adaptasi daratan oleh tumbuhan terdapat 4 periode utama. Periode tersebut merupakan radiasi adaptif. Periode pertama, evolusi dihubungkan dengan asal mula tumbuhan dari nenek moyang akuatik selama masa Ordovisium pada zaman Paleozoikum sekitar 475 juta tahun silam. Nah, ini contoh gambar periode pertama. Periode kedua, diversifikasi tumbuhan vaskuler selama masa Devon awal sekitar 400 juta tahun silam. Contoh gambar periode kedua. Periode ketiga, dimulai dengan kemunculan biji, yaitu struktur yang mempercepat kolonisasi daratan dengan cara melindungi embrio. Contoh gambar periode ketiga. Periode keempat, munculnya tumbuhan berbunga selama awal masa Cretaceous pada zaman Mesozoikum sekitar 130 juta tahun silam. Nah, ini gambar skala waktu geologi relatif dan umur radiometrik. Evolusi tumbuhan vaskular. Tumbuhan vaskular pertama berevolusi sekitar 420 juta tahun yang lalu. Tumbuhan vaskular dikenal sebagai Tracheophyta. Tumbuhan vaskular juga memiliki akar, batang, dan daun. Terdapat contoh gambar pembuluh angkut. Tumbuhan vaskular dapat berevolusi pada akar sejati, yang terbuat dari jaringan pembuluh angkut. Akar dapat menyerap lebih banyak air dan mineral dari tanah. Tumbuhan vaskular dapat berevolusi pada daun untuk mengumpulkan sinar matahari, sehingga tumbuhan bisa mengumpulkan lebih banyak cahaya. Tumbuhan vaskular dapat berevolusi pada batang, yang terbuat dari jaringan pembuluh angkut dan lignin. Terdapat 2 contoh tumbuhan vaskular tanpa biji. Variasi tumbuhan vaskular. Tumbuhan vaskular mempunyai berbagai macam bentuk, warna, dan ukuran. Tumbuhan vaskular yang terbesar di dunia adalah Sierra pohon kayu merah, dengan tiap pohon tertinggi berada di sekitar 325 meter. Pangkal pohon Sierra kayu merah adalah sekitar 30 meter dan 95 meter di sekitarnya. Selanjutnya, ada tumbuhan vaskuler terkecil, adalah tumbuhan air yang dikenal sebagai Wolffia angusta. Wolffia angusta umumnya ditemukan mengambang di permukaan danau dan rawa-rawa. Mayoritas tumbuhan vaskular ini bereproduksi dengan membuat biji dari spora dan diklasifikasikan sebagai gimnosperme atau angiosperme. Gimnosperme. Gimnosperme adalah tumbuhan vaskular yang menghasilkan bentuk kerucut untuk rumah benih mereka. Gimnosperme meliputi pohon-pohon besar seperti pohon aras, hemlock, pinus, dan cemara. Angiosperme. Angiosperme adalah tumbuhan vaskular yang menciptakan benih mereka di dalam buah atau bunga dan sering disebut hanya sebagai tumbuhan berbunga. Beberapa contoh umum angiosperme termasuk bunga matahari, pohon dogwood, pohon elm, lili, dan pohon maple.
Dikarenakan Angiospermae merupakan kelompok yang sangat besar tumbuhan dengan lebih dari 250.000 spesies yang dikenal, mereka sering diklasifikasikan lebih lanjut menjadi monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil diketahui memiliki satu daun asli dari benih mereka. Monokotil juga memiliki susunan yang lebih kompleks dengan kumpulan pembuluh vaskular ini menyebar ke seluruh tumbuhan. Tumbuhan dikotil memiliki pembuluh-pembuluh darah mereka diatur dalam sebuah cincin menuju tepi luar tumbuhan. Siklus hidup yang didominasi oleh sporopit dievolusikan kepada tumbuhan vaskular tak berbiji. Suatu variasi dalam siklus hidup adalah kontras antara tumbuhan homospora dan heterospora. Tiga divisi tumbuhan vaskular yaitu Lycophyta, ekor kuda, dan pakis. Tumbuhan vaskular tak berbiji membentuk hutan batu bara selama masa Karboniferus. Batu bara terbentuk dari gambut, badan tumbuhan rawa yang dibusukkan secara parsial. Apa itu tumbuhan non-vaskular? Tumbuhan non-vaskular yaitu tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular disebut tumbuhan non-vaskular atau tumbuhan yang rendah. Tumbuhan ini tidak mengandung jaringan silam atau phloem, tapi mereka memiliki jaringan khusus untuk translokasi air. Ciri tumbuhan non-vaskular. Tumbuhan vaskular ini ukurannya kecil. Tumbuhan berpembuluh ini misalnya adalah sejumlah pohon dan tumbuhan berbunga yang mempunyai vaskular guna mengangkut air serta makanan di semua bagian tumbuhan. Fungsi tumbuhan non-vaskular. Tumbuhan non-vaskular bisa bermanfaat untuk lingkungan, sebab apa yang mereka berikan pada tanah. Sejumlah tumbuhan non-vaskular bisa menghasilkan beragam nutrisi. Tumbuhan non-vaskular meliputi area permukaan besar yang dapat membantu menjaga kohesi tanah dengan cara mengurangi risiko erosi. Macam tumbuhan non-vaskular. Tumbuhan non-vaskular disebut pula menjadi Bryophyta dan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan lumut hati, tumbuhan lumut, dan tumbuhan lumut tanduk. Persamaan tumbuhan vaskular dan non-vaskular yaitu keduanya tumbuhan vaskular dan non-vaskular adalah fotoautotrofik yang dapat melakukan fotosintesis. Perbedaan tumbuhan vaskular dan tumbuhan non-vaskular yaitu jaringan silam dan phloem yang hadir dalam tumbuhan vaskular, sementara mereka tidak hadir pada tumbuhan non-vaskular. Tumbuhan vaskular memiliki batang sejati, daun, dan akar, tapi tumbuhan non-vaskular tidak memiliki batang, serta memiliki struktur seperti akar yang disebut dengan rhizoid, bukan struktur akar sejati. Perbedaan selanjutnya yaitu tumbuhan non-vaskular adalah bentuk sederhana dari tumbuhan. Biasanya hanya memiliki satu set kromosom per sel, sedangkan tumbuhan vaskuler biasanya memiliki 2 set kromosom per sel.